Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qaluhu ta'ala ya ayyuhalladzina taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faza fawzan 'azima. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum, Allah wa man wa hirsan nafi' wal amal salih. Insyaallah taala kita lanjut kali kajian kita membahas kitab Minhajus Salikin wa tawdihu fiqh fid din karya al-allamah Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah kita sudah berada pada pertemuan yang ke-19 pada hari ini. Kita masih dalam pembahasan Kitabut Taharah bab ma yujibu al-ghusl wa sifatuhu. Bab penjelasan tentang sebab-sebab yang mewajibkan seorang itu mandi dan tentang tata cara mandi wajib. Pada pertemuan yang kemarin kita telah menyebabkan sebab wajibnya mandi. Yang pertama inzalul mani. Yang pertama al-janabah ya, junub. Dan junub ini yang beliau maksudkan adalah keluarnya mani karena al-wata', karena hubungan badan, jima' atau selainnya. Ya, keluarnya mani disebabkan karena yang lain seperti istimna ya, atau ihtilam, mimpi basah, atau karena tafakkur, berpikir, atau karena an-nadhar. Kemudian sebab yang kedua kemarin iltiqa as-sakinain, iltiqa al-khitanain ya, bukan as-sakinain ya, ini pembahasan nahwu. Baik, iltiqa as-sakinain bertemu dua sukun. Baik, ini bukan pembahasan nahwu, kita bahas pembahasan fikih. Baik, bertemunya dua khitan, al-iltiqa bil iltiqa al-khitanain, bertemunya dua khitan ya. Taib. Ini yang kedua kemarin sudah kita bahas juga. Kemudian yang ketiga khurujud damil haid, keluarnya darah haid. Ini kalau kita hitung satu persatu ya. Ya, pertama karena keluarnya mani karena jima, satu wajib mandi. Yang kedua karena yang semisal jima, mimpi basah, istimna, onani, karena tafakkur, berpikir, karena nazar, melihat. Terus yang ketiga keluarnya darah haid. Sekarang kita berada yang keempat. Iya, yang keempat kata beliau rahimahullahu taala khuruju bidamil haid wan nifas. An-nifas yang keempat, keluarnya darah nifas. Tentang keluarnya darah haid sudah kita bahas kemarin ya. Apa makna nifas? Nifas khurujud dam bisababil wiladah wa qabla al-wiladah. Sebagian fuqaha menambahkan biyaumain, 2 hari sebelum melahirkan. Biyaumain, 2 hari sebelum melahirkan. Itu sudah dianggap nifas.
dalam mazhab Hambali, dan ini yang ditakrir oleh sebagian besar ulama di zaman ini, termasuk Syekh Shalih Fauzan. Jadi darah nifas adalah darah yang keluar disebabkan karena apa? Melahirkan. Al-wiladah, khurujud dam bisababil wiladah, disebabkan karena apa? Melahirkan. Kadang juga au qablal wiladah, atau sebelum melahirkan, biyaumain, sebelum melahirkan sekitar 2 apa? Sekitar 2 hari. Iya. Jadi kalau ada orang yang mau melahirkan, ada darah yang keluar sehari sebelum melahirkan, ini sudah dihitung darah apa? Darah nifas. Kenapa kita wajib harus tahu darah nifas? Karena kalau selain darah haid dan nifas, tetap dia wajib salat. Iya kan? Kalau keluar cairan dari dubur dan kubul selain haid dan nifas, wajib tidak dia salat? Wajib. Kalau keluar cairan misalnya bagi wanita yang hamil beberapa hari sebelum haid, maka itu tetap dia wajib salat. Tapi kalau keluarnya darah cairan sehari sebelum melahirkan, maka ini dianggap apa? Dianggap nifas. Biyaumain, biyaumin au yaumain, sehari atau 2 hari. Dan darah nifas ini dikiaskan sama dengan darah apa? Disamakan hukumnya sama dengan darah haid. Karena keduanya, darah haid dan nifas, sama-sama keluar dari rahim. Tempat keluarnya sama. Karena itu Nabi SAW menamakan haid dengan nifas dengan nama apa? Nifas juga. Nabi memberikan nama darah haid dengan darah apa? Nifas. Maka sama hukumnya haid dan apa? Nifas dalam banyak hukum. Ya. Pernah Nabi SAW berkata kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah mengalami haid di masa Hajjatul Wada, ya. Ketika kisah yang saya bacakan kemarin, Aisyah menangis di musim haji, maka Nabi SAW berkata, "Amfisti, apakah kamu nifas?" Maksudnya apa? Haid. Ya tidak mungkin ya pergi haji jalan-jalan langsung nifas. Maksudnya apa? Haid. Nabi menamakan haid dengan nama apa? Nifas. Ini ucapan Nabi kepada Aisyah. Dan juga Nabi berkata semisal kalimat yang sama kepada istrinya Ummu Salamah. Ketika Ummu Salamah haid, ketika itu Nabi bersama dengannya dalam satu selimut bersama istrinya Ummu Salamah. Tiba-tiba Ummu Salamah haid radhiyallahu taala anha. Maka Nabi berkata, "Amfisti, apakah kamu haid?" Nabi katakan kalimat nifas. Apakah kamu nifas? Maka 2 hadis ini menunjukkan bahwa haid dan nifas itu sebenarnya hukumnya apa? Sama. Karena itu ijma' para ulama akan wajibnya mandi dari haid dan nifas jika dia sudah suci. Cuma beda nanti kalau haid beda dengan nifas dari sisi jumlah harinya. Kalau darah haid itu kebanyakannya wanita yang haid itu sekitar 7 hari. Itu yang normal. Globalnya seperti itu. 7 apa? 7 hari. Cuma haid itu ada orang yang haid datang bulan, kadang awal bulan, kadang tengah bulan, dan kadang apa? Akhir bulan. Iya. Normalnya 7 hari. Ada yang lebih daripada itu, ada yang kurang. Tapi secara umum seperti itu. Ini nanti akan kita bahas di pembahasan apa? Pembahasan haid. Iya, di akhir pembahasan kitab Taharah biasanya dibahas masalah hukum haid dan apa? Nifas. Adapun nifas itu normalnya 40 hari. Iya. Kebanyakannya 40 hari. Ada yang kurang juga daripada itu, kurang beberapa hari. Ya. Kalau misalnya sampai 40 hari, maka dia mandi suci. Ya, di situ. Itu maksimalnya 40 hari, bisa kurang. Tapi kalau lebih jarang, ya, nanti akan dibahas insyaallah di babnya.
Baik, ini yang keempat, wajibnya mandi, yaitu nifas. Kita masuk yang kelima. Wa mautu ghairi syahidin. Ya. Dan termasuk wajib mandi adalah seorang yang meninggal bukan karena mati syahid. Meninggal karena apa? Bukan karena mati syahid. Maksudnya yang diinginkan dengan syahid di sini fil ma'rakah. Fil ma'rakah yang diinginkan syahid di sini ya. Ya. Fil ma'rakah. Apa ini fil ma'rakah? Medan perang. Ya, di medan pertempuran. Karena khusus untuk orang yang syahid di ma'rakah, di medan perang, medan pertempuran, itu Nabi SAW tidak memandikan jenazah para sahabat yang meninggal, dikuburkan bersama dengan pakaiannya dan darahnya, tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Ya, iya. Adapun orang yang syahid, ada juga yang syahid bukan di ma'rakah, ya tah? Kan syahid itu terbagi dua kata para ulama. Ada yang syahid, ya, ini as-syahid ya. As-syahid kita bagi dua. Ada syahid fid dunya wal akhirah. Ini yang yamut fil ma'rakah. Paham ya? Yang kedua ada yang syahid fid dunya saja. Fil akhirah. Afwan. As-syahid fil akhirah. Ya. Ya. Inilah yang meninggal yamut fi ghairil ma'rakah. Ada orang yang syahid fid dunya wal akhirah. Mereka yang meninggal di medan perang, syahid di dunia, meninggal di medan jihad, pertempuran. Ini syahid di dunia dan di akhirat. Inilah yang kita maksudkan tidak wajib dimandikan. Ya. Dan tidak disalatkan. Dikubur saja seperti itu. Hadisnya nanti saya baca. Dan yang kedua ada yang syahid fil akhirah, syahid di akhirat. Siapa dia? Yamutu fi ghairil ma'rakah. Mereka yang meninggal bukan di medan pertempuran. Karena orang yang syahid dihitung juga sebagai syahid, ya. Namun dia meninggal bukan di medan pertempuran, tapi meninggal karena apa? Sebab-sebab yang dengannya dia dianggap sebagai syahid. Seperti al-mabtun, orang yang meninggal karena tertimpa sakit perut. Itu dihitung syahid. Ya, itu dihitung apa? Syahid. Seorang yang meninggal karena mat'un, tertimpa penyakit ta'un. Nabi SAW katakan juga umatnya yang meninggal tertimpa penyakit ta'un dikatakan syahid. Wal gharik, orang yang tenggelam. Itu juga ada hadisnya. Kalau antum melihat tentang orang yang disebutkan mati syahid, mati meninggal husnul khatimah atau mati syahid, antum baca kitab Ahkamul Janaiz. Itu yang paling bagus. Ya. Syekh Albani menyebutkan ada sekitar 20-an. Ya. Ada sekitar berapa? 20-an orang dianggap mati syahid, bukan yang meninggal di medan perang. Selain itu, dianggap juga dia mati husnul khatimah, dianggap juga syahid. Antum lihat buku itu, Ahkamul Janaiz. Iya. Di situ Syekh Albani menyebutkan hadis-hadis yang sahih untuk orang yang meninggal di atas husnul khatimah. Seperti siapa tadi yang saya sebutkan, syahid tertimpa penyakit perut, tertimpa penyakit taun. Jadi tertimpa penyakit perut ini, yakni dia meninggal disebabkan karena perutnya yang sakit. Mungkin perutnya bengkak, mungkin dia mencret, mungkin dia meninggal karena itu, ya.
atau penyakit lambung misalnya, akhirnya bengkak meninggal karena itu, ini syahid. Atau orang yang tenggelam, ya, kapalnya tenggelam, dia meninggal di laut, itu juga ada hadisnya syahid. Sahibul hadam, orang yang tertimpa apa? Reruntuhan, seperti gempa, ya, dia dalam bangunan gempa. Baik. Dan semisal mereka, karena itu ada hadis mangkutila duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa yang meninggal karena membela keluarganya, maka dia mati syahid. Ya, dia bersama keluarganya. Ada orang yang mau begal, wa mangkutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang meninggal karena membela hartanya, dia mati syahid. Mau diambil hartanya oleh pencuri, oleh begal, diganggu keluarganya, dia bela hartanya, dia bela keluarganya, maka dia mati syahid, kata Nabi. Wa man qutila duna irdihi wa man qutila duna dinihi. Siapa yang meninggal karena membela kehormatannya, dia bela kehormatannya, dia bela diri, maka dia juga mati syahid. Siapa yang membela karena agamanya, dia bela agamanya, dia pertahankan, maka dia mati syahid. Iya, jelas ya. Ini jadi syahid ini banyak, ya. Syahid itu banyak. Namun tidak boleh seorang bergampangan mengatakan fulan syahid, tidak boleh. Kata Syekh Al-Albani mengatakan bahwa dalam Islam tidak boleh kita bergampangan mengatakan si fulan syahid, tidak boleh, ya. Ya. Karena syahid ini perkara apa? Gaib. Allah Ta'ala dan Rasulnya yang tahu. Kalau Nabi SAW berkata fulan itu syahid, seperti kisah Nabi SAW ketika berada di atas gunung Uhud, tiba-tiba gunung Uhud bergetar. Kata Nabi SAW, tenanglah wahai Uhud, sesungguhnya tidak ada di atasmu kecuali Nabi, seorang siddiq, dan 2 syahid. Ya, ini baru bisa kita katakan yang ada di situ syahid, karena Nabi yang bilang. Ya, Nabi di atasnya Abu Bakar, Umar dan Utsman. Nabi mengatakan apa? Syahid 2 orang itu. Ya, maka kita katakan syahid. Adapun orang sekarang mengatakan, ya, misalnya ada syekh meninggal, dia katakan langsung syahid. Ada ustadz meninggal, dia syahid. Enggak bisa seperti itu. Tapi kalau dia meninggal di atas tanda-tanda kebaikan, termasuk di antara tanda kebaikan yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani yang paling pertama adalah seorang yang meninggal melafazkan syahadat, itu juga termasuk busyrah, kabar gembira. Hadis lain disebutkan meninggal husnul khatimah, seorang muslim itu tandanya, kata Nabi, meninggal di jidatnya itu berkeringat. Itu semuanya apa? Busyrah. Meninggal pada malam Jumat, tidak akan mendapatkan fitnah kubur, dijaga dari azab dan fitnah kubur, ya. Itu semuanya apa? Busyrah, kabar gembira. Tapi apakah itu memastikan kalau dia meninggal malam Jumat pasti selamat? Kan tidak. Itu busyrah, kabar gembira. Meninggal keringat jidatnya, meninggal tenggelam di air, meninggal tertimpa penyakit taun, penyakit yang tersebar virusnya, ya. Penyakit orang yang meninggal karena tertimpa runtuhan. Ini semuanya apa? Kata beliau busyrah, kabar gembira, tanda-tanda husnul khatimah. Adapun memastikan tidak boleh. Ya, memastikan tidak boleh. Karena sekarang orang gampang mengatakan syahid, ya. Ketika Amrozi dihukum mati, pengikutnya berkata Amrozi syahid, masuk surga, dinikahkan sama 100 bidadari. Misalnya, tidak boleh kita menghukumi seperti ini. Kalau ada akidah ahli sunnah mengatakan siapa yang meninggal di atas tanda-tanda kebaikan, mereka katakan kita harapkan dia apa? Dirahmati oleh Allah. Semoga dia diampuni, dimaafkan. Semoga dia dimasukkan dalam surga, diselamatkan dari azab. Diharapkan, kita berharap dia selamat. Itu akidah ahli sunnah. Siapa yang meninggal di atas kemaksiatan, siapa yang meninggal di atas kefasikan, siapa yang meninggal di atas kekufuran, maka kita khawatir dia akan disiksa. Tidak kita katakan dia pasti masuk neraka, ya kan?
Karena tidak ada yang boleh kita vonis masuk surga, masuk neraka kecuali Allah dan Rasulnya saja yang bisa. Ya, ini Masya Allah kita arahkan dari fikih masuk ke pembahasan akidah. Baik. Jadi siapa saja yang meninggal bukan di medan jihad, bukan mati syahid di ma'rakah, di medan pertempuran, maka asalnya dia wajib dimandikan. Jadi di sini pembahasan wajib mandi. Kalau orang meninggal maka dia wajib dimandikan. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, semuanya wajib mandi. Ya. Mau dia anak kecil, orang besar, ya kan? Semuanya wajib dimandikan. Kalau dia apa? Muslim. Kalau dia muslim. Kalau dia kafir, maka tidak ada urusan dengan orang kafir. Ada orang musyrik meninggal, nggak ada yang ngurus, biarkan saja, langsung dilempar ke lubang saja. Kalau dia meninggal dari kekafiran, ya kan? Maka muslim tidak mengurus jenazahnya. Tidak boleh seorang muslim. Bahkan orang yang kafir musyrik itu tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin, tidak boleh, dilarang dalam Islam. Ya, tidak boleh. Nah, dari masalah sekarang yang terjadi, orang-orang kafir dikubur bersatu dengan kuburan kaum muslimin. Orang kafir tidak layak didoakan, ya kan? Jangankan orang kafir sekarang, ibunya Nabi SAW saja, Nabi meminta izin untuk mendoakan ibunya, Nabi dilarang. Bahkan Nabi SAW ingin mendoakan pamannya Abu Talib ketika Abu Talib meninggal, ya kan? Kata Nabi SAW, Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju bika indallah. Wahai pamanku, ucapkan itu kalimat syahadat la ilaha illallah. Kalimat yang aku akan jadikan saksi untukmu nanti hari kiamat. Walaupun cuma syahadat dia sebut, seandainya Abu Talib bersyahadat misalnya ya. Seandainya dia bersyahadat, maka cukup satu ibadah ini saja itu sudah mencukupkan dia bisa selamat dari kekalnya neraka. Tapi dia tidak ucapkan. Aba ayyakula. Nah, ketika Nabi suruh ucapkan la ilaha illallah, ada temannya di situ, Abu Jahal dan Abu Umayyah. Abu Umayyah di situ masih musyrik, nanti masuk Islam belakangan. Ya. Tapi ini dua pentolan musyrikin. Setiap Nabi berkata qul la ilaha illallah, Abu Jahal berkata, atargabu an millati Abdul Muttalib, kamu tidak suka agamanya Abdul Muttalib? Disebutkan siapa? Bapaknya Abu Talib, kakeknya Nabi SAW. Nah, kan Abu Talib ini paman Nabi. Kalau kamu ucapkan itu la ilaha illallah, berarti kamu membenci bapakmu sendiri. Karena bapakmu itu di agamanya apa? Agamanya musyrikin. Maka akhirnya apa? Aba ayyakula la ilaha illallah. Dia tidak mau mengucapkan apa? La ilaha illallah. Dia enggan mengucapkannya. Maka dia memilih agama siapa? Agama nenek moyangnya. Setelah meninggal kata Nabi, la astaghfirunna lak ma lam unha anka. Saya akan mohonkan untuk istighfar selama saya tidak dilarang. Turun firman Allah Ta'ala, maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Ini ayatnya paling tegas. Tidak boleh didoakan orang kafir musyrik, tidak boleh. Tidak pantas bagi Nabi dan tidak pantas bagi orang musyrikin, tidak pantas bagi orang beriman selain Nabi. Tidak boleh dan tidak pantas dia mendoakan siapa? Orang yang sudah jelas dia meninggal di atas kekafiran dan kesyirikan. Tidak boleh. Karena itulah dilarang orang kafir dikuburkan di kuburan siapa? Kaum muslimin. Karena di antara adab kita datang ke kuburan, kita berdoa. Dan adabnya berdoa, tidak boleh kita mengkhususkan doa untuk orang yang kita ziarahi. Itu kekeliruan, salah. Kita datang menziarahi kuburan kaum muslimin, kita datang, yang kita doakan itu saja yang kita kunjungi itu. Tidak boleh seperti itu. Itulah faedahnya kenapa kita diperintah berziarah kubur, supaya penghuni kubur bisa mendapatkan manfaat. Semuanya dapat manfaat dengan apa? Dengan adanya orang berkunjung. Cuma banyak orang berkunjung itu jahil. Iya kan? Masuk pakai sandal. Ya, bukan lagi berdoa, minta sama penghuni kubur kasih nomor supaya dapat keuntungan lotre. Ya. Naam. Sudah itu diinjak lagi kuburannya. Ya kan kejahilan. Coba dia masuk sesuai dengan syariat, dia buka sandal,
sebelum dia masuk kubur diperintah berdoa, assalamualaikum ahlad diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur, didoakan semua kan, keselamatan atas kalian, iya kan? Itu doanya supaya umum, dapat semua penghuni kubur. Taib. Jadi siapa yang meninggal selain orang yang syahid, maka asalnya semuanya dimandikan. Iya. Semuanya dimandikan. Disebutkan di sini kisah dalam hadis Abdullah bin Abbas, ya. Ketika kata Ibnu Abbas, bainama rajulun waqifun ma'a Rasulillah bi Arafah. Ketika ada seorang yang wukuf. Dia wakif, maksudnya dia wukuf di Arafah bersama Nabi SAW. Berarti ini di musim apa? Musim haji. Itwaqa'a ala rahilatih. Tiba-tiba orang itu terjatuh dari tunggangannya, lalu tunggangannya itu menginjak dia, matilah dia. Maka hal itu dikisahkan, diceritakan kepada Nabi SAW. Maka Nabi berkata, iksiluhu bima'in wa sidr wa kaffinuhu fi thawbain. Mandikan dia dengan air dan bidara, dan kafanilah dia dengan 2 kain ihramnya. Dan di situ Nabi SAW melarang untuk apa? Nabi SAW melarang untuk memberikan minyak wangi kepada yang meninggal ini. Kalau dia meninggal bukan dalam kondisi ihram itu 2 isinya. Dia berihram untuk haji atau berihram untuk apa? Umrah. Ihram itu artinya niat. Ihram itu maknanya niat. Dia berniat untuk melakukan manasik haji atau umrah. Dia berniat untuk melakukan haji atau umrah. Itu makna ihram. Berniat untuk melakukan haji atau umrah. Karena orang yang mau berhaji kan melafadzkan niatnya. Itulah namanya ihram. Ya, labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Kalau dia jamaah haji dan umrah, haji tamattu, dia jamaah seperti itu niatnya. Kalau dia mau umrah saja, labbaik Allahumma umratan. Umrah dia sebut. Kalau dia mau haji, labbaik hajjan. Iya. Ini penting ya. Di pembahasan haji nanti kita bahas. Foto antum di antara antum ada yang mau berhaji. Ada mau umrah. Iya. Baik. Nabi melarang menggunakan minyak wangi untuk orang yang apa? Meninggal di kondisi ihram, haji atau umrah ya. Pakaikan dia dengan 2 pakaian ihramnya, jangan dia apa? Jangan ditutup wajahnya dan jangan dikasih minyak wangi, ya, karena dia nanti kata Nabi akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan apa? Bertalbiyah. Nanti orang yang meninggal ini di musim haji ya, dikuburkan dengan 2 pakaian ihramnya, nanti dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi apa? Bertalbiyah. Apa itu talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu diulang-ulang kalau orang haji, tak? Iya. Nanti dia seperti itu. Ini dalil jelas. Sekarang bagaimana hukum memandikan asyhad yang meninggal di medan perang? Ya. Siapa yang meninggal di medan perang, maka asalnya dia tidak dimandikan dan tidak disolati. Ini berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW, riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya, fahuwa fi sabilillah." Siapa saja yang meninggal di medan jihad dengan tujuan menjadikan kalimat Allah, kalimat la ilaha illallah, itulah yang paling tertinggi. Dia ingin pergi berjihad supaya kalimatul Islam, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah berada di atas kalimat-kalimat kesyirikan dan kekafiran. Simbol-simbol kekafiran dan kesyirikan yang dibela semuanya harus dihancurkan dan harus kita tinggikan kalimat Allah Ta'ala, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Siapa yang meninggal tujuannya ini, maka itu adalah orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang yang syahid. Dia orang yang seperti ini dikenal dengan apa? Syahid fid dunya. Tadi di atas syahid fid dunya wal akhirah. Yang meninggal di medan jihad namanya syahid di dunia dan syahid di akhirat. Orang yang seperti ini tidak dimandikan
dan tidak disolatkan. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah. Dulu Nabi SAW, sahabat yang meninggal di perang Uhud, Nabi karena kainnya itu kurang, ya, maka Nabi kadang mengumpulkan 2 orang dalam satu pakaian, ya. Kadang 2 orang, kadang 3 orang dikumpulkan dalam satu apa? Satu pakaian, satu kain. Karena mereka ini yang meninggal di medan jihad, dan di sini disebutkan di perang Uhud kejadian ini, siapa yang meninggal di medan jihad, maka dia dikuburkan di sana, tidak dibawa pulang ke kampungnya. Karena itu Jabir bin Abdullah ketika ayahnya meninggal di perang Uhud, dia gendong ayahnya itu pulang, disuruh kasih pulang kembali. Dan ini dalil menunjukkan bahwa asal seorang yang meninggal, ini faedah diambil dari kisah ini, siapa saja yang meninggal, maka yang paling ahsan dikuburkan di mana dia meninggal, di kampung itu maksudnya. Kalau misalnya dia orang Pinrang misalnya, kemudian dia meninggal di mana? Dia meninggal di Jakarta. Kalau bisa di sana dikuburkan di sana saja. Ya. Kalau dia meninggal di luar negeri, di sana saja dikuburkan. Tidak perlu dibawa pulang. Itu asalnya. Karena seorang yang meninggal itu diperintahkan untuk disegerakan penyelenggaraan jenazahnya. Kalau dibawa pulang kan berhari-hari. Asri'u bil jenazah, kata Nabi SAW, segerakanlah penyelenggaraan apa? Jenazah. Maka masuk dalam perintah ini, memandikannya segera, kafani segera, solatkan segera, kuburkan segera. Maka sahabat Jabir ketika dia bawa pulang ayahnya itu yang meninggal, Nabi perintahkan untuk mengembalikannya, dikuburkan di sana, di tempat dia meninggal, di medan jihad. Inilah kejadian kisah perang Uhud. Nabi SAW memasukkan mereka ke dalam apa? Ke dalam lubang, dalam pakaian, ya, satu kain, kadang 2 orang, kadang 3 orang. Lalu Nabi SAW berkata, ayyuhum aktsaru akhdan lil Quran. Siapa yang paling banyak hafalan Qurannya di antara mereka? Kalau Nabi diberikan isyarat, ini dan ini ya Rasulullah, yang paling banyak hafalannya ini hafalannya sekian, ini hafalannya sekian. Maka Nabi SAW qaddamahu fil lahat. Nabi SAW mengedepankan dia dalam kuburan. Dia yang lebih dahulu dikedepankan. Karena apa? Kemuliaan seseorang ada pada Al-Quran. Ya, siapa yang paling berilmu di antara mereka, siapa yang paling hafal Quran di antara mereka, maka dia yang didahulukan dalam kuburan. Ya, ini saja sudah mati lebih dikedepankan oleh Nabi SAW. Di masa mereka hidup dan di masa mereka mati tidak sama, kata Allah. Antara orang yang baik, taat, bertakwa, salih, hafal Quran, itu enggak sama. Mahyahum wa mamatuhum, hidup dan matinya enggak sama. Harus mereka lebih dimuliakan. Setelah mereka dikuburkan, kata Nabi SAW, ana syahid dan ala haula, aku jadi saksi atas mereka semua ini. Ini kawan hari kiamat. Jadi Nabi jadi saksi. Maka Nabi perintahkan dikuburkan dengan darah-darah mereka, walam yusalli alaihim, dan Nabi tidak mensalatkan mereka, walam yughassilhum, dan Nabi tidak memandikan semua mereka. Ini hukum orang yang syahid di ma'rakah, yang nama lainnya meninggal di medan jihad, di medan perang, di medan pertempuran. Mereka dikatakan juga syahid fid dunya wal akhirah. Maka seorang yang syahid di medan perang ini tidak boleh dimandikan. Ini berdasarkan perbuatan Nabi dan berdasarkan perintah Nabi. Tidak boleh ada yang menyelisihinya. Kalau ada orang meninggal di medan jihad, kalau dia mandikan maka dia selisihi apa? Perbuatan Nabi dan perintah Nabi SAW. Ya. Dan kita katakan asal memandikan jenazah selain apa? Selain orang yang berjihad di mana? Di medan perang, maka asalnya wajib dia apa? Dimandikan, dan hukumnya fardu apa? Fardu kifayah. Memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, sampai menguburkan jenazah, ini semua hukumnya apa? Fardu kifayah. Kapan sudah ada sebagian orang menegakkan hal itu, memandikannya,
mengkafaninya, mensolatkannya, menguburkannya. Kapan sudah ada sebagiannya, maka gugur kewajiban kaum muslimin yang lain. Tidak mesti satu kampung semua memandikan dia. Iya kan? Baik. Tinggal satu yang diperkecualikan oleh para ulama, selain yang meninggal di medan jihad. Selain yang meninggal di medan jihad, semuanya wajib dimandikan, kecuali satu saja. Siapa? Orang yang meninggal dalam kondisi berihram. Paham? Orang yang meninggal dalam kondisi apa? Berihram. Berihram untuk apa? Berihram untuk apa? Haji dan umrah. Berniat untuk melakukan haji atau umrah. Ini yang diperkecualikan saja ya. Iya. Kalau orang yang berhaji berumrah, maka dia tidak wajib dimandikan. Makanya ada perintah di situ, itu tidak wajib. Iya. Karena itu disebutkan para ulama bahwa taksilul mayyit wajib, fala yatruk illa limuhrim. Memandikan mayat itu hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan, wajib dimandikan kecuali untuk orang yang berihram. Iya. Maka hukum memandikannya apa? Sunnah. Iya. Kemudian dikafani dengan 2 kainnya. Dan masih ada sebenarnya yang lain ya, yang diperkecualikan para ulama tidak wajib dimandikan. Jenazah yang tidak wajib dimandikan, masuk di dalamnya ini tadi orang yang berihram, dan masuk di dalamnya siapa lagi? Anak kecil yang meninggal sebelum dia balik. Itu juga tidak wajib dimandikan. Bisa antum baca Ahkamul Janaiz, lengkap pembahasan ini. Anak kecil yang meninggal sebelum apa? Balik, meninggal. Wajib dimandikan? Jawabannya tidak. Enggak wajib. Terus kita katakan sunnah dimandikan. Sunnah memandikan anak kecil yang belum balik. Iya. Menurut pendapat yang lebih kuat. Dan jumhur ulama berpendapat untuk orang yang syahid itu tidak dimandikan. Bahkan Imam Nawawi berpendapat haramnya memandikan jenazah yang meninggal di medan jihad. Imam Nawawi menyandarkan bahwa ini pendapat jumhur ulama. Jumhur al-ulama berpendapat bahwa memandikan jenazah yang meninggal di medan jihad itu hukumnya haram. Karena apa? Menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Dan juga Imam Ibnu Qudamah berkata, ini adalah pendapat mayoritas para ulama, dan kami tidak mengetahui dalam hal ini ada khilaf. Kecuali 2 orang, Al-Hasan Al-Basri dan Sa'id bin Musayyab. Beliau berkata tidak wajib. Namun ini pendapat tidak kuat. Kenapa? Karena hadisnya sudah ada. Idza sahhal hadis, kalau hadisnya sudah sahih, maka tidak perlu kita menengok kepada pendapat yang lain. Iya. Kemudian satu pembahasan lagi sebelum kita berpindah, untuk jenazah yang meninggal di medan jihad dalam kondisi junub. Iya. Ini satu pembahasan dibahas juga oleh para ulama. Seorang yang meninggal di medan jihad, ini yang ikut berjihad masih dalam kondisi junub, belum mandi wajib, belum mandi apa? Janabah. Ini terjadi di zaman Nabi SAW. Kisah tentang sahabat Hanzalah. Sahabat Hanzalah ini ketika dia meninggal di medan jihad, Nabi SAW berkata bahwa inna sahibakum Hanzalah tagsilhul malaikah. Nabi SAW berkata, sesungguhnya sahabat kalian ini Hanzalah, Nabi melihatnya dia dimandikan oleh malaikat setelah dia meninggal di medan jihad. Iya, ini hadis dikeluarkan ya oleh beberapa para ulama ya, di antaranya Imam Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi ya. Dan sanadnya dikatakan jawad oleh Imam Nawawi rahimahullah. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam ya kitabnya. Baik. Syekh Al-Albani mensahihkan hadisnya. Kisahnya Nabi SAW bersabda, inna sahibakum Hanzalah tagsiluhul malaikah. Sesungguhnya sahabat kalian Hanzalah ini dimandikan oleh siapa? Para malaikat. Fasalu sahibatah. Coba tanya istrinya, kenapa bisa seperti itu? Setelah ditanya istrinya berkata,
kharaja wa huwa junubun lima samil ha'iyah. Katanya istrinya tadi dia keluar masih dalam kondisi junub, belum mandi. Ya, dia keluar dari rumahnya ya dalam kondisi dia junub, belum mandi. Dia keluar karena dia dengarkan panggilan yang mengagetkan. Ini panggilan jihad ya. Di zaman Nabi SAW itu ada tanda panggilan jihad, ada tandanya. Kalau orang dipanggil berjihad, sahabat itu enggak ada yang tidur-tidur baring-baring, langsung keluar dari rumahnya, karena mereka bersegera kepada panggilan wajib itu. Wa idastunfirtum fanfiru. Itu Allah berfirman, jika kalian dipanggil untuk berjihad, kata Allah, fanfiru, wajib kalian segera harus kalian pergi. Kalau imam memerintahkan kalian, imam, yakni presiden seperti Nabi SAW, maka asalnya fardu kifayah, kata para ulama, asalnya berjihad fi sabilillah itu asal hukumnya fardu kifayah asalnya. Tapi dia berubah menjadi wajib ain pada 3 kondisi. Salah satunya apa? Ketika imam memanggil kaum muslimin untuk pergi berjihad. Kalau presiden berkata semuanya pergi jihad, maka seluruh rakyat Indonesia wajib berjihad, bukan sunnah, bukan fardu kifayah. Itu wajib ain. Semuanya wajib berjihad. Kalau dia tidak keluar, maka dia bermaksiat. Maka Nabi kalau dia panggil berjihad para sahabat, nggak ada yang boleh tertinggal di mana? Di kota itu kecuali orang yang punya uzur, orang tua yang tidak bisa berjihad, wanita, anak kecil, orang yang sakit, itu saja yang punya uzur tidak pergi. Iya. Maka sahabat Hanzalah mendengarkan panggilan yang mengagetkan ini, langsung dia keluar dari rumahnya dalam kondisi dia masih apa? Masih junub, dia belum mandi. Faqala Rasulullah SAW, fadaka qad ghasalathul malaika. Itulah yang jadi sebab dia dimandikan oleh siapa? Malaikat. Nah, ini di dalam hadis ini para ulama membahas apakah seorang yang junub dia pergi berjihad mesti dimandikan? Jawabannya tidak. Kalau seandainya seorang yang junub dia pergi berjihad belum mandi, seandainya wajib dimandikan, tentu Nabi SAW perintahkan sahabat Hanzalah dimandikan oleh siapa? Para sahabat. Dan dimandikannya oleh para malaikat, kata para ulama, itu tidak menggugurkan kewajiban untuk dimandikan. Dipahami ini? Tidak gugur. Kalau misalnya malaikat memandikan Hanzalah, itu kewajiban tidak gugur untuk dimandikan Hanzalah. Pasti Nabi perintahkan untuk dimandikan ulang. Kalau seandainya itu harus. Ya, seandainya itu harus. Demikian keterangan para ulama, bisa dilihat dalam kitab Al-Awsat, Al-Muhalla, Al-Kafi, ya, Bidayatul Mujtahid, Al-Mughni, ya, Al-Majmu', Syarh Al-Muhaddab, karya Imam An-Nawawi dan semuanya. Semua menerangkan dengan keterangan seperti itu. Iya. Jadi tidaklah wajib untuk mandi. Kenapa tidak wajib dimandikan seorang yang meninggal di medan jihad meskipun dia junub? Tidak ada kewajibannya. Adapun perbuatan malaikat itu tidak menggugurkan kewajibannya untuk dimandikan. Seandainya memang wajib, pasti Nabi akan perintah. Iya. Adapun syahid fil akhirah, sebagaimana yang saya sebutkan hadis-hadisnya tadi, syahid fil akhirah seperti syahid karena tertimpa mabtun, penyakit perut, taun, tertimpa penyakit taun, virus, meninggal karena tenggelam, meninggal karena apa? Tertimpa reruntuhan, gempa bumi. Dalam hadis yang lain termasuk wanita yang meninggal karena melahirkan, nifas. Ya, ada anak janin dalam perutnya. Seorang yang meninggal malam Jumat, hari Jumat. Ini semuanya dikategorikan syahid, meninggal karena membela harta, membela kehormatan, membela keluarga, akhirnya dia dibunuh. Ya, membela kehormatan dan seterusnya, maka semuanya dikatakan syahid fil akhirah, semuanya tetap wajib dia dimandikan. Jelas ya? Ya. Kita masuk yang ke-6. Wa islamul kafir, mandi, sebab wajibnya mandi yang ke-6 adalah ketika orang kafir itu masuk Islam. Apakah kafir di sini aslian, kafir asli, atau memang dia
murtad lalu masuk Islam kembali, maka dia tetap wajib apa? Mandi. Iya. Kalau ada kafir asli, asalnya dia agamanya kafir, musyrik, Yahudi, Nasrani, masuk Islam, itu namanya kafir asli, maka dia wajib mandi. Atau kafirnya masuk Islam, sebelumnya dia murtad, asalnya dia muslim, lalu dia murtad 2 tahun. Setelah itu kembali lagi Islam. Maka ketika dia kembali masuk Islam, dia wajib apa? Wajib mandi. Ya. Kenapa seorang yang kafir asli atau murtad masuk Islam wajib mandi? Karena itu perintah Nabi SAW. Berdasarkan hadis Qais bin Asim radhiyallahu taala anhu aslama, ketika Qais bin Asim masuk Islam, Nabi memerintahkan dia untuk mandi dengan menggunakan air dan bidara. Itu perintah. Perintah ini hukumnya wajib. Yes? Perintah ini hukumnya wajib. Baik. Kemudian para ulama juga menyebutkan bahwa seorang yang kafir, kenapa dia diperintahkan wajib mandi ketika dia masuk Islam? Karena orang yang kafir selama dia hidup tidak pernah mandi wajib. Iya kan? Iya. Orang Yahudi, Nasrani, nggak ada syariat mereka mandi wajib. Mereka junub berulang kali, nggak mandi, berwudu saja tidak. Orang kafir. Maka setelah dia masuk Islam, 1 kali mandi ini menutupi semua apa? Tajubuhu, ya. Karena itu kata Nabi SAW, Islam ini akan apa? Akan menambal, ya, akan menambal semua apa? Semua perbuatan kefasikan, kekafiran, kemusyrikan. Semuanya akan ditambal dengan keislaman ini. Semua yang jelek-jelek, semua yang telah berlalu akan dibersihkan seperti dia menulis di kertas yang kosong. Jadi kalau tadinya dia kafir, masuk Islam, maka dia mulai lembaran baru seperti orang yang baru balik. Jadi semua dosa yang telah berlalu dihapuskan. Iya. Maka cukup dengan mandi ini tertutup, selesai. Ini kemudahan Islam, ya. Dan asal perintah Nabi memandikan, asal perintah Nabi SAW supaya mandi bagi orang yang kafir ketika masuk Islam, itu asal perintahnya wajib. Ya. Itu asal perintahnya apa? Wajib. Dan ada hadis yang lain, kisah sahabat Islamnya, kisah masuk Islamnya sahabat Thumamah bin Uthal radhiyallahu anhu. Ya, kisah sahabat ini yang diikat di mana? Diikat di tiang masjid. Ya. Dari bentuk akhlak dan hikmah Nabi SAW dalam berdakwah, ya, orang kafir itu yang Nabi SAW lihat, diharapkan dia bisa masuk Islam, ya. Diikat di tiang masjid supaya dia lihat kondisi sahabat, ya, dan Nabi SAW apa yang dilakukan di masjid, supaya ada nanti muncul kecintaannya masuk apa? Masuk Islam. Waktu mama ini diikat di tiang masjid, dikasih makan, dikasih minum oleh Nabi SAW, dilayani seperti tawanan, karena memang dalam Al-Quran, ya, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman. Itu dia, wa asiran. Jadi jangan dia ini penjahat ditangkap, kasih makan beling. Enggak, kasih makan nasi. Allah perintahkan dalam Al-Quran, orang yang baik itu memberikan makan. Ya. Yang diberikan makan itu orang baik, orang miskin, yatim, bahkan asiran. Maka dari ayat ini jelas bahwa memberikan makan kepada orang kafir itu termasuk di antara bentuk kebaikan. Ya. Orang kafir misalnya lapar, di penjara, ya, dikasih makan juga supaya dia cinta Islam. Kalau antum cambuk dia tiap hari, ini Islam tidak bagus. Iya kan? Antum siksa dia. Islam tidak mengajarkan kita menyiksa musuh. Tidak ada yang seperti itu. Maka Nabi SAW ketika berjihad, Nabi nasihatkan kepada kaum muslimin, jangan bunuh orang yang tidak ada andilnya dalam jihad. Jangan bunuh orang tua yang tidak ikut berjihad. Jangan dibunuh. Jangan dibunuh itu yang kerjanya beribadah di gereja. Jangan dibunuh. Dilarang.
yang kerjanya cuma ibadah saja. Tapi kalau dia jadi andil, dia yang kasih semangat orang berjihad, dibunuh yang seperti ini. Kalau dia tidak ada andil, tidak dibunuh. Perempuan, anak kecil, jangan dibunuh. Dan kata Nabi SAW, jangan kalian mencincang, menyiksa, jangan. Karena kalau orang pergi berperang, dia mencincang, dia potong telinganya, sudah mati dia potong telinganya, dia potong hidungnya, dia potong lidahnya, baru dia jadikan apa? Bukan sate, dia jadikan sebagai apa? Kalung telinga. Ini kan perbuatan orang musyrikin, karena dia sangat dendam kepada Nabi SAW dan para sahabatnya di perang Badar. Itu mereka dikalahkan di perang Badar, pimpinan-pimpinannya, keluarganya, pembesarnya mereka dibunuh di perang Badar. Maka mereka balas dendam. Apa balas dendamnya di perang apa? Perang yang terjadi setelah perang Badar, perang apa? Perang Uhud. Meninggal sahabat yang paling mulia, yang pemberani, siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu kan dibuka telinganya dan hidungnya, dicincang oleh siapa? Hindun, ya, istrinya Abu Jahal, ya, Abu Sufyan. Diambil jantungnya. Ya. Nah, ini Islam melarang yang seperti ini. Karena kalau kita pergi berperang lalu kita potong telinganya, diambil hidungnya, itu menandakan bahwa kita berperang karena dendam, bukan karena Allah. Iya kan? Sedangkan kita disuruh berperang itu karena Allah, bukan karena nafsu, bukan karena emosi, bukan karena jawara, saya jago. Nanti dia mati konyol nanti. Bukan mati jihad, bukan mati syahid. Jadi orang yang pergi berjihad itu disuruh dulu belajar salah satu usul, baru pergi berjihad supaya lurus akidahnya. Iya kan? Disuruh belajar tentang arti dari keikhlasan, tujuan itu berjihad apa. Kalau dia pergi berjihad tidak pernah belajar akidah, nanti dia bawa jimat-jimat pergi berjihad, tidak ada faedahnya dia pergi berjihad. Iya. Nah, pergi berjihad bawa bambu saja, bambu kecil, ini sudah bisa mengalahkan panah dan pedang. Ini bahaya ini, ada kelainan. Maka Nabi memberikan makan Sumamah bin Usal. Setelah Nabi kalau lewat, Nabi menegur Sumamah, bagaimana kabar ta'hi? Seperti itu Nabi SAW. Disapa itu Sumamah. Nanti Sumamah ini masuk Islam karena akhlaknya Nabi SAW dia lihat. Dikasih makan, diajak bicara, gimana kondisinya antum. Akhirnya apa? Sumamah ini jadi lulu. Ini ternyata Nabi orang baik ini. Akhirnya apa? Ketika Sumamah, kata Nabi, lepaskan Sumamah, biarkan dia. Kita lihat mau apa dia. Ternyata Sumamah setelah dilepaskan, fantalaka ila nakhlin qarib. Tiba-tiba dia pergi di mana? Di dekat pohon korma yang ada dekat masjid. Faktasala, lalu dia mandi sendiri, enggak disuruh. Dia mandi sendiri. Setelah itu dia masuk Islam. Kemudian dia berkata kepada Nabi SAW di depan beliau, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Maka dia bersyahadat. Ya, ini Masya Allah dari kebaikan Nabi SAW kepada orang-orang yang masuk Islam. Ini ikhwan fillah, dalil menunjukkan bahwa dalam dakwah itu butuh apa? Butuh hikmah, yang dengannya seorang apa? Mengenal dakwah masuk Islam. Taib, ini akhir dari pembahasan Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala tentang pembahasan wajib-wajib mandi. Karena beliau tidak menjelaskan di sini tentang apa? Mandi sunnah, maka kita akan jelaskan. Kita baca dulu dalilnya di matan, dilihat di matan. Karena ini dalilnya sebenarnya pembahasannya sudah lewat. Kata beliau, qala Allah Ta'ala wa in kuntum junuban fatahharu. Maka jika kalian junub, maka bersucilah kalian. Apa maksud fatahharu? Faktasilu maksudnya, mandi kalian. Bukan berudu, mandi. Kalau junub mandi. Dan ini pembahasannya sudah lewat di pembahasan jenabah. Wa qala ta'ala wa la taqrabuhunna hatta yathurn. Dan janganlah kalian mendekati wanita-wanita yang haid itu sampai mereka suci. Apa maksudnya suci di sini? Yang qati udamul haid. Jangan kalian mendekati wanita-wanita yang haid itu sampai mereka suci. Maksudnya sampai terputus darah haidnya. Fa idza tatahharna, maka jika mereka sudah suci maksudnya yang kedua di sini apa? Mandi. Jika dia sudah mandi, sudah selesai haid dan dia sudah mandi, baru apa?
Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka datangilah wanita itu, istri kalian, dari arah mana saja yang Allah perintahkan kepada kalian. Dari mana saja yang Allah perintahkan kepada kalian. Ai idaktasalna. Ini kalimat idaktasalna dia tafsirkan idza tatahharna. Paham ya? Ya, itu tafsirnya. Kalau dia sudah mandi. Kata beliau, waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ghusl min tagsilil mayyit. Dan juga Nabi memerintahkan untuk mandi bagi siapa yang memandikan jenazah. Ini sudah mulai masuk pembahasan apa? Sunnah-sunnah mandi. Iya. Sunnah-sunnah mandi. Di sini saya akan jelaskan satu persatu. Baik. Al-iktisal al-mustahabbah. Al-iktisal al-mustahabbah. Mandi-mandi yang hukumnya apa? Sunnah. Iya. Mandi-mandi yang hukumnya sunnah, yang pertama adalah ghuslul jumu'ah. Mandi pada hari Jumat. Iya. Mandi pada hari apa? Jumat. Tentang mandi Jumat ini khilaf. Sebagian para ulama mengatakan wajib. Sebagian para ulama mengatakan apa? Sunnah muakkadah, bukan sunnah biasa. Kenapa ada yang berpendapat wajib dan sebagian fuqaha berpendapat sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali? Karena lafaz-lafaz mandi Jumat itu semua lafaz-lafaznya rata-rata dengan lafaz perintah wajib. Ya. Kata Nabi SAW, Guslu yaumal jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumat, kata Nabi, wajib. Lafadznya wajib juga. Al-guslu yaumal jumu'ah wajib. Mandi pada hari Jumat hukumnya apa? Kata beliau, wajib ala kulli muhtalim, bagi siapa yang sudah balik. Dan ini perintah untuk laki-laki. Karena yang wajib, kalau kita katakan diperintah mandi Jumat, apakah wajib atau sunnah muakkadah? Tentunya ini perintahnya untuk siapa? Ahlul Jumu'ah, mereka yang wajib menghadiri sholat Jumat. Tentunya ini perintah diarahkan kepada laki-laki yang sudah mukallaf, bukan kepada siapa? Perempuan. Karena perempuan ijma' para ulama tidak wajib sholat berjamaah di masjid, apalagi sholat Jumat. Makanya Jumat itu tidak wajib kecuali laki-laki yang sudah laki-laki, itu syaratnya dah. Yang kedua dia muslim, yang ketiga dia balik, yang ketiga dia berakal, bukan orang gila, yang kelima dia mustaytin, mukim, dia tidak safar. Maka orang yang safar enggak wajib Jumat. Ijma' para ulama, orang safar enggak wajib Jumat. Cuma banyak kaum muslimin kalau dia pergi safar Jumat, jurun Jumat wajib. Ijma' para ulama tidak wajib. Jangan miturun. Karena Nabi SAW selama beliau safar tidak pernah dinukil Nabi SAW menyempurnakan salatnya, tidak pernah. Adapun jamaah yang berkata itu yang qasar salatnya, kata dia itu orang malas, kata dia. Ini jamaah bahlul. Ya. Jamaah bahlul yang kerjanya mau beribadah tapi dia bahlul dalam urusan fikih. Dia bodoh. Ya. Dia jahil. Maka dia tidak mau dia qasar salatnya. Pokoknya kalau kata dia semangat, ya, jos, sudah dicas. Pokoknya kita naik safar kemanapun, orang mau salat berjamaah di Masjid Azan harus turun. Ini karena kebodohan antum. Iya. Nabi SAW safar ketika Nabi perang Tabuk, Nabi SAW melakukan perjalanan, sebagian ulama mengatakan 20 hari. Nabi mengqasar salatnya, tidak pernah dijamak, tidak pernah disempurnakan. Ya, tidak pernah bukan dijamak, tidak pernah disempurnakan. Semuanya Nabi SAW mengerjakan qasar. Apa antum lebih afdal daripada Nabi SAW? Ini agama bukan pakai akal-akalan. Jadi kata Nabi SAW,
Mandi pada hari Jumat wajib ala kulli muhtalim, bagi setiap orang yang sudah balik. Iya. Dan lafaz yang lain Nabi SAW juga bersabda, "Idza arada ahadukum ayyatiyal jumu'ah falyaktasil." Apabila salah seorang di antara kalian mau mendatangi Jumat, maka harus dia mandi. Lafaznya fil amr. Ini semua lafaz-lafaz menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Wajib. Iya. Lafaz menunjukkan wajib. Namun jumhur ulama mereka berpendapat mandi pada hari Jumat hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Karena ada dalil yang memalingkannya, yaitu hadis Samurah bin Jundub. Nabi SAW bersabda, "Man tawadda'a yaumal jumu'ah fiha fabiha wa ni'mat wa man iktasala fahuwa afdal." Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berudu pada hari Jumat, dia berudu saja, enggak mandi lah. Siapa yang berudu pada hari Jumat, kata Nabi, fabiha wa ni'mat, maka itu adalah kebaikan, maka itu adalah sunnah, itu adalah pahala. Itu maksud fabiha wa ni'mat. Wa man iktasala fahuwa afdal, kata Nabi, tapi siapa yang mandi maka itu lebih afdal. Ketika Nabi berkata siapa yang berudu hari Jumat itu adalah kebaikan, tetap dapat pahala, dan siapa yang mandi maka mandi lebih afdal. Ini dalil menunjukkan bahwa mandi Jumat tidak apa? Tidak wajib. Iya. Maka ini dalil yang memalingkan kewajiban tadi. Dalil-dalil yang mengatakan wajib dipalingkan oleh apa? Hadis ini. Iya. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat lain selain daripada dua pendapat ini. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menghadiri tempat-tempat seperti Jumat di tengah banyaknya manusia beribadah, untuk orang yang bau badannya wajib mandi. Kata Syekhul Islam, yang botok, itu yang bau badannya, yang sakulu, wajib mandi, kata Syekhul Islam. Adapun orang yang tidak bau, maka tidak wajib dia mandi. Adapun kalau dia bau, banyak penyebab dia bau kan? Mungkin dia sudah main olahraga, mungkin dia sudah lari olahraga semisalnya, atau mungkin dia sedang bekerja di kebun, dari sawah, dari kebun, kotor badannya kan? Masa dia kotor badannya dari sawah baru langsung pergi ke masjid? Dia cuma berudu saja, dia badannya masih bau, pakaiannya dipakai bertani tadi masih bau, dia pakai salat, maka dia akan menyiksa dua makhluk. Dia menyiksa dua makhluk di alam semesta ini. Siapa yang dia siksa? Malaikat dan manusia. Karena itu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya malaikat itu tata'adzah, malaikat itu akan terganggu dan tersakiti, kata Nabi, apa yang manusia juga itu terganggu dengannya. Makanya manusia dilarang dia makan bawang pergi ke masjid. Ada hadisnya tak? Kata Nabi, siapa yang makan basol, makan bawang merah, bawang putih, dan ada yang lebih parah dibandingkan bawang merah, bawang putih seperti pete. Siapa yang makan ini, kata Nabi SAW, maka jangan dia mendatangi masjid. Ya, di sini gugur kewajibannya mendatangi masjid karena dia akan mengganggu malaikat dan manusia. Lalu Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala berkata, ada yang lebih busuk dibandingkan bawang, dukhan, rokok. Iya, maka jangan dia datangi masjid. Kalau dia sudah merokok, bau, jangan dia datang ke masjid. Kenapa? Karena itu mengganggu kaum muslimin, dia berdosa. Tapi kaum muslimin ini kalau hari Jumat, imam berkhutbah, di luar itu berasap, kayak banyak sekali asap di luar, di teras masjid. Mapak dumpi jolo. Dia merokok dulu di luar. Nanti kalau sudah qomat, Allah Akbar, baru dibuang rokoknya. Masuklah dia. Alhamdulillah. Sempat merokok. Mengganggu kaum muslimin. Dan rokok ini sangat mengganggu, kata para ulama. Dan dia berdosa. Karena dia mengganggu malaikat. Karena orang itu kalau membaca Al-Quran, dalam sebagian riwayat disebutkan,
seorang membaca Al-Quran, itu malaikat mendekatkan mulutnya ke mulut orang yang membaca Al-Quran. Lalu dia salat, baca Al-Fatihah, habis rokok, tata'addal malaikah, mengganggu para malaikat. Iya kan? Makanya seorang ketika dia membaca Al-Quran, itu disunnahkan bersiwak. Mau baca Quran, mau salat, disuruh bersiwak. Laula amartu ala ummati, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah, inda kulli wudu. Kalau saya tidak memberatkan umatku, kata Nabi, saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mereka mau salat atau berwudu, supaya mulutnya bersih. Baca Qur'annya dia bersama malaikat, dia bisa dapatkan sakinah, ya kan? Mendapatkan ketenangan dalam ibadahnya. Maka mandi Jumat ini hukumnya apa? Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ini pendapat jumhur. Sebagian ulama mengatakan wajib. Kalau Syekhul Islam dia rinci, kalau orang yang bau badannya wajib dia mandi sebelum datangi Jumat, dan kalau tidak bau maka tidak wajib mandi. Kenapa dia wajib mandi? Karena itu alasan yang saya sebutkan semua tadi. Paham ya? Iya. Yang kedua, sunnah mandi ini yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di kitabnya. Yaitu apa? Mandi setelah memandikan apa? Jenazah. Waqad amara Nabi SAW bil ghusli min tagsilil mayyit. Dan kadang Nabi SAW memerintahkan untuk mandi bagi siapa yang memandikan jenazah. Dan ini perintahnya hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Hadisnya, pembahasannya sudah saya bahas. Ya, yaitu hadis man ghassala mayyitan falyaktasil. Siapa yang memandikan jenazah falyaktasil, ada perintah hendaklah dia mandi. Dan siapa yang mengantarkan jenazah maka dia apa? Berwudu. Maka perintah ini perintah hukumnya apa? Sunnah, karena ada dalil yang memalingkannya. Mana dalil yang memalingkannya? Ya banyak sekali. Di antaranya adalah ucapan Ibnu Umar, ya, ucapan sahabat Ibnu Umar yang sudah berlalu. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, dalam hadis riwayat Ad-Darqutni dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Tamamul Minnah, kunna nughassilul mayyit. Dulu di zaman para sahabat kami memandikan jenazah. Fa minna may yaktasil. Di antara kami para sahabat ada yang mandi, wa minna man la yaktasil. Di antara kami ada yang apa? Tidak mandi. Bahkan dalam riwayat yang lain, jenazah kalian itu bukan najis. Maka cukup kalian mencuci kedua tangan kalian, sudah cukup. Sudah mandikan jenazah, dia tidak mandi, bahkan tidak berwudu, dia coba cuci tangan, tidak ada masalah insyaallah. Karena yang dimandikan ini bukan apa? Bukan najis. Kalau dia berwudu sunnah, dia mandi sunnah. Ya, ini yang kedua, mandi yang disunnah, mandi yang disunnahkan. Terus yang ketiga, al-ghuslu minal igma, seorang mandi karena dia pingsan. Maka setelah dia siuman, dia sadar, maka sunnah baginya untuk apa? Mandi. Sebagaimana hadits Aisyah tentang kisah sakitnya Nabi SAW sebelum meninggal. Di kisah itu, sahabat berkata kepada Nabi SAW berkata kepada manusia, ya, apakah manusia telah salat? Jawaban sahabat, la, belum ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bangkit berdiri untuk melakukan salat. Ketika Nabi bangkit, tiba-tiba Nabi pingsan lagi. Setelah Nabi pingsan, Nabi SAW sadar, siuman. Bertanya lagi, apakah orang sudah salat? Kata mereka, la. Wahum yantadirunak ya Rasulullah. Mereka menunggumu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW setelah siuman dari pingsannya, beliau berkata, siapkan air untukku. Ya. Maka Aisyah menyiapkan airnya. Setelah itu Nabi SAW mandi. Ini dalil bahwa sunnah orang yang habis pingsan itu apa? Mandi.
Terus yang keempat, yang disunahkan seorang mandi adalah mandi ketika dia mau berihram. Apa artinya berihram? Afwan. Taib. Mandi untuk berihram. Berihram untuk apa? Haji dan umrah. Ihram artinya apa? Berniat. Sebelum dia berniat untuk berihram, kan orang berihram itu mandi dulu. Ini hukumnya sunnah. Setelah dia mandi, baru dia kenakan pakaian ihramnya. Setelah dia kenakan pakaian ihramnya, baru di situ dia berniat mau apa? Mau haji atau mau umrah. Ya. Bagi orang yang mau berihram, disunahkan baginya untuk apa? Mandi. Hattal haid wan nufasa, bahkan sampai wanita yang haid dan nifas sekalipun sunnah baginya untuk apa? Mandi. Untuk berniat masuk ihram. Ini berdasarkan hadisnya Aisyah. Iya. Riwayat Muslim. Baik, riwayat Muslim. Terus yang kelima, al-ghuslu lidukhuli Makkah. Mandi ketika akan masuk Makkah. Bagi orang yang mau masuk Makkah, sunnah baginya untuk mandi berdasarkan perbuatan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dikisahkan oleh Nafi' dalam riwayat Bukhari dan Muslim, karena Ibnu Umar adalah sahabat Ibnu Umar, kata Nafi'. Nafi' ini maula Ibnu Umar ya, bekas budaknya, mantan budaknya Ibnu Umar. Dan Nafi' ini seorang ahli hadis, ahli fikih. Ya. Memang dia budak, tapi dia adalah seorang yang hafidz Quran. Seorang yang berilmu. Kata Nafi adalah sahabat Ibnu Umar, bekas tuan beliau, idza dakhala adanal haram, apabila beliau sudah masuk mendekati Masjidil Haram, maka beliau berhenti bertalbiyah. Setelah itu beliau masuk ke rumah di Dzul Hulaifah, di tempat yang bernama Dzutiwa. Iya. Thumma yusalli bihi. Kemudian beliau salat di masjid itu. Ya, di salat subuh. Setelah itu beliau mandi. Lalu beliau berkata, anna nabiyallahi kana yaf'alu dzalik, adalah nabi Allah taala biasa melakukan seperti ini. Maka masuk ke Mekah hukumnya apa? Sunnah dia mandi. Terus yang keenam, di sini 7 semua ya, tinggal 2. Yang keenam, disunahkan mandi ketika akan wukuf di Arafah. Ya. Dinukil dari Nabi SAW tentang tata cara haji beliau oleh sahabat Jabir bin Abdullah dan selain beliau. Mereka tidak menyebutkan Nabi SAW mandi untuk wukuf di Arafah. Tapi diriwayatkan dari sebagian para sahabat, Al-Faqih Ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi SAW biasa mandi pada hari Idul Fitri, Idul Adha, dan pada hari Arafah. Walaupun sanadnya lemah. Ya. Jadi 2 hal yang saya mau jelaskan di sini, perhatikan. Tentang mandi ketika akan masuk ke tanah haram Makkah. 1. Yang kedua, mandi pada hari Idul Adha, Idul Fitri, dan ketika wukuf di Arafah. Sebenarnya ini hadisnya secara marfu tidak ada yang sahih kata para ulama. Yang warid hanyalah perbuatan para sahabat. Seperti perbuatan Ibnu Umar mandi pada hari Idul Adha dan Idul Fitri, ya, dan mandi ketika memasuki tanah haram. Itu perbuatan para sahabat. Dan juga saya ingat dinukil dari perbuatannya Ali bin Abi Thalib selain Ibnu Umar, maksudnya ya. Hadis yang marfu semuanya hadisnya lemah. Ternyata disebutkan di sini ya, sa'ala rajulun aliyan. Ini juga ada hadisnya Ali. Ini yang sahih ya. Dari Ali. Ini dinukil dari perbuatan beliau tentang mandi. Iktasil kulla yaumin in syi'ta. Mandilah setiap hari jika kamu mau.
Faqala la al-ghuslu alladhi huwa al-ghuslu, ya, qala yaumul jum'ah wa yaumu arafah wa yaumun nahar wa yaumul fitr. Ini sanadnya sahih. Kata Ali, mandi pada hari Jumat itu sunnah, mandi pada hari Arafah sunnah, mandi pada hari Idul Adha, salat Id, Idul Adha dan Idul Fitri. Hadisnya dikeluarkan oleh Ibnu Munzir dalam Al-Awsat, Al-Baihaqi dan Ibnu Abi Syaibah, ya, dan sanadnya sahih. Jadi dua orang dinukil tentang mandi sunnah ini, mandi, ya, pada hari Id ketika mewukuf di Arafah dan masuk ke tanah haram, itu hukumnya sunnah. Baik, yang terakhir, yang ketujuh, al-ghuslu lil Id, mandi pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, ya. Dan sebenarnya masuk juga hari Jumat, ya. Ya, semuanya ini sunnah. Hadisnya sudah kita bahas. Selesai pembahasan wajib mandi dan apa? Sunnah mandi. Nanti pembahasan akan datang, baru kita selesaikan pembahasan tata cara mandi wajib dan tata cara mandi sunnah, baru selesai pembahasan ini. Baru berpindah ke pembahasan tayammum. Ya. Tinggal satu pembahasan mau kita bahas tentang apa? Tata cara mandi wajib dan tata cara mandi apa? Sunnah. Iya. Afwan ya, bukan tata cara mandi wajib dan mandi sunnah. Tata cara mandi sempurna dan tata cara mandi cukup. Karena mandi janabah dan mandi sunnah, ya, ini nanti tata caranya ada dua. Ada tata cara mandi wajib yang sifatnya sempurna tata cara mandinya, dan ada mandi wajib yang dianggap cukup. Ya. Seperti apa? Mandi langsung menyiram satu kaligus badan 3 kali. Yang penting basah semua batang tubuh, termasuk kumur-kumur, selesai. Maka dia sudah dianggap apa? Mandi. Itu namanya mandi cukup. Cukup berniat mau mengangkat hadas besarnya, dia siram seluruh badannya, selesai. Atau dia lompat di sungai, ceburkan badan, lompat di kolam. Ya, cuma seorang jangan mandi janabah di mana? Di kolam renang, ya, karena kolam renang itu tempatnya orang mengambil manfaat. Jangan dia mandi di situ. Kalau sungai airnya mengalir, tidak apa-apa, insyaallah. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal barakallahu fiik.